Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 S1 Kebidanan kelas C4 Universitas Trada Indonesia akan memaparkan materi tentang asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dengan dosen pengampu Bidan Devi Putri Nursanti, SST, Eskep, Mkes. Kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis meliputi kehamilan akibat pemerkosaan, KDRT, trauma persalinan sebelumnya, kelainan mental atau jiwa, riwayat kehilangan dan kematian, serta kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan akibat pemerkosaan, penetrasi alat kelamin wanita oleh penis dengan paksaan, baik oleh satu maupun oleh beberapa orang, atau dengan ancaman. Korban pemerkosaan kemungkinan mengalami stres pasca pemerkosaan. Yang pertama adalah stres yang langsung terjadi, yaitu fisik, rasa bersalah, takut, malu, marah, tidak berdaya. Yang kedua adalah stres jangka panjang, yaitu gejala psikologis tertentu yang dirasakan sebagai trauma. Jika setelah terjadi pemerkosaan tidak ada dukungan, korban dapat mengalami post-traumatic stress disorder yaitu PTSD. Kebutuhan khusus untuk korban pemerkosaan yaitu tanpa adanya dukungan dari pihak lain, korban menghadapi proses masalahnya sendiri seiring dengan berjalannya waktu. Dukungan keluarga sejak korban mengalami trauma akibat pemerkosaan, korban masih bisa mengalami PTSD sebelum akhirnya ia dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Dukungan keluarga dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap korban, tetapi dukungan tersebut diterima oleh korban setelah mengalami PTSD. Dukungan keluarga dan pihak lain sebelum mengalami PTSD. Dukungan ini membuat korban mampu mengatasi dampak pemerkosaan yang muncul pada dirinya tanpa mengalami PTSD. Korban tidak dapat mengatasi masalahnya dan mengalami gangguan patologis. Selanjutnya adalah KDRT. KDRT adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan, baik secara fisik, psikologi, dan seksual, antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lainnya. Penyebab KDRT yaitu adanya dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, faktor eksternal adalah kondisi ekonomi, faktor agama, dan aspek hukum dalam budaya masyarakat yang tidak memihak kepentingan perempuan. Bentuk-bentuk dari KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Cara untuk mengatasi KDRT yaitu dengan cara menyikapi dengan tegas, minta bantuan ahli, minta dukungan keluarga dan sahabat, rencanakan tindakan keselamatan. Trauma persalinan dialami ibu setelah melahirkan. Trauma dapat menyerang fisik. Trauma kelahiran seringkali berlaku secara emosional dan psikologis. Adapun pemicu trauma pada proses kelahiran. Yang pertama, proses persalinan yang tidak sesuai harapan. Sebelumnya, misalnya ibu menginginkan persalinan normal, tetapi dengan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk persalinan normal, sehingga ibu melahirkan secara sesar. Yang kedua, persalinan yang sulit dan menyakitkan. Yang ketiga, komplikasi persalinan. Yang keempat, operasi sesar darurat. Yang kelima, bayi atau ibu yang menderita cedera saat lahir. Yang keenam yaitu bayi yang membutuhkan peralatan medis setelah dilahirkan. Yang ketujuh, kematian ibu bayi baru lahir. Yang kedelapan yaitu tidak mendapatkan dukungan atau perawatan yang dibutuhkan selama atau setelah proses kelahiran. Jadi pasien yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga ataupun lingkungan sekitar bisa menyebabkan pemicu trauma.
Yang terakhir yaitu kondisi cemas. Cemas juga bisa memicu trauma proses persalinan. Cara mengatasi trauma yaitu berbicara dengan tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu minta dukungan keluarga dan teman. Yang ketiga, mengalihkan stres pada hal-hal positif seperti olahraga dan bisa kegiatan lainnya. Yang keempat, bisa minum obat dan melakukan terapi jika diperlukan. Dan yang terakhir, bisa terus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang profesional. Gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain. Kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya sendiri. Gangguan jiwa dalam cara berpikir, kemauan, emosi, dan tindakan. Macam-macam gangguan mental. Gangguan mental organik dan simptomatik, gangguan mental akibat zat psikoaktif, gangguan skizofrenia, gangguan suasana perasaan, gangguan stres, sindrom perilaku, gangguan kepribadian, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional. Pencegahan gangguan jiwa, gambaran dan sikap terhadap diri sendiri, keterpaduan atau integritas diri, kemampuan menerima orang lain, agama dan falsafah hidup, dan pengawasan diri. Untuk mengurangi resiko gangguan kejiwaan, yang pertama, meningkatkan pengetahuan, informasi, dan pendidikan. Meningkatkan akses terhadap informasi, layanan pencegahan, dan layanan kesehatan jiwa lanjutan. Mengkondisikan lingkungan. Riwayat kehilangan dan kematian. Kehilangan orang yang dicintai diidentifikasi sebagai suatu kehilangan yang sangat mendalam. Rasa kehilangan bersifat individual, karena setiap individu tidak akan merasakan hal yang sama. Sebagian individu akan merasa kehilangan adalah hal yang biasa dalam hidupnya dan menerimanya secara sabar. Akan tetapi, ada individu lain yang tidak mampu menerima kehilangan orang yang disayang dan akan merasa sendiri serta berada dalam keterpurukan. Jenis-jenis kehilangan. Kehilangan objek eksternal. Misalnya kehilangan karena kecurian atau kehancuran akibat bencana alam. Yang kedua, kehilangan lingkungan yang dikenal. Misalnya kehilangan karena berpindah rumah, dirawat di rumah sakit, atau berpindah pekerjaan. Yang ketiga, kehilangan sesuatu atau individu yang sangat berarti. Misalnya, kehilangan pekerjaan, kepergian anggota keluarga atau teman dekat, kehilangan orang yang dipercaya, atau kehilangan binatang peliharaan. Selanjutnya, kehilangan suatu aspek diri. Misalnya, kehilangan anggota tubuh dan fungsi psikologis ataupun fungsi fisik. Serta kehilangan hidup. Misalnya, kehilangan karena kematian anggota keluarga, teman dekat, atau diri sendiri. Secara umum, kematian didefinisikan sebagai kehilangan permanen dari fungsi integratif manusia secara keseluruhan. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa dalam perspektif ilmu kedokteran, kematian terjadi bila mana fungsi spontan pernafasan atau paru-paru dan fungsi jantung telah berhenti secara pasti, atau otak termasuk di dalamnya telah berhenti secara total. Kematian bisa menimpa siapa saja. Hal ini akan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi orang yang ditinggalkannya, apalagi jika kematian tersebut menimpa pada orang-orang yang dicintai seperti orang tua ataupun anggota keluarga terdekat. Kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja bisa saja mengatakan seks bebas itu aman. Namun, jika itu dikaji lebih dalam, maka akan lebih banyak kerugiannya. Salah satu kerugiannya adalah kehamilan di luar nikah. Merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang dapat menghancurkan masa depan remaja itu. Selain itu, kehamilan yang tidak diinginkan bisa mengarah kepada aborsi ataupun kriminalitas. Selanjutnya yaitu gangguan psikologis pada kehamilan yang tidak diinginkan. Selain pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan juga sering terjadi pada mereka yang sudah menikah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa berakibat akan kegagalan alat kontrasepsi ataupun penolakan pada jenis kelamin bayi yang dikandung.
Tanda gejalanya muncul ketika mengalami gangguan psikologis ini, yaitu merasa bahwa janin yang dikandungnya bukanlah bagian dari dirinya dan berusaha mengeluarkan dengan cara yang tidak bermoral seperti aborsi. Beberapa wanita bersifat aktif agresif, mereka sangat marah dan dendam pada pacar ataupun suaminya, serta merasa sanggup menanggung konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, calon bayi dianggap sebagai beban dan malapetaka baginya. Sebagai konselor yang ingin memberikan konseling perlu memiliki 3 karakter, yaitu perasaan empati, kepedulian merasakan bersama klien, positive regen, dan yaitu merasa menghargai klien, serta memberikan kondisi yang transparan dalam hubungan terapeutik. Kebahagiaan dalam hidup seseorang akan berpengaruh pada kesejahteraan psikologis orang tersebut, sehingga mempengaruhi kualitas hidupnya, terutama pada kelompok rentan. Demikian pemaparan materi asuhan kebidanan pada perempuan dan kelompok rentan gangguan kebutuhan khusus psikologis. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.